Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Novalina dengan NIM 2120-4-2013. Mahasiswi IAIN Batu Sangkar tahun 2021-2022 dengan jurusan Ekonomi Syariah. Di video kali ini, saya akan membahas atau mereview dari sebuah jurnal yang telah dirangkum dalam bentuk worksheet seperti yang muncul pada layar berikut. Nah, dalam worksheet ini terdiri dari 5 pembahasan, yaitu ada introduction, ada methods, ada result, ada discussion, ada conclusion, dan abstract section. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan nomor artikel terlebih dahulu. Pada layar worksheet ini terdapat yang pertama yaitu number of article, yaitu nomor 2. Nah, maksud di sini adalah bahwa saya telah menyelesaikan rangkum jurnal pertama atau review jurnal sebelumnya, yaitu masih dengan topik yang sama. Nah, yang kedua yaitu dilihat dari autor atau penulis. Pada jurnal terdapat bahwa penulis dari jurnal ini adalah yaitu Luliatul Mutmainah. Nah, pada tahun 2015 juga dicantumkan di sini. Kemudian judulnya adalah The Influence of Accountability, Transparency, and Responsibility of Zakat Institution on Intention to Pay Zakat. Nah, kemudian name of journal itu juga dicantumkan adalah Global Review Islamic Economic and Business. Volume ketiga, nomor 2, dengan ISSN 2338-7920-2338-2619 dengan halaman yaitu 108 sampai 119. Selanjutnya, kita akan membahas worksheet bagian ini. Yang pertama adalah bagian dari introduction. Nah, bagian introduction yang pertama adalah topik dari materi dari jurnal ini atau bidang kajian yang dibahas yaitu tentang zakat. Nah, ini terdapat pada judul yang menyatakan tentang responsibility of zakat, institution on intention to pay zakat. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya kita masuk ke introduction. Nah, konteks atau latar belakang penelitian ini. Jadi, zakat ini adalah satu instrumen yang berpengaruh dalam ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat muslim. Maka, zakat perlu dikelola dengan secara profesional. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2011 terjadi penurunan. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kesadaran umat Islam Indonesia untuk membayar zakat dan pengelolaan zakat yang perlu ditingkatkan. Ini terdapat pada paragraf introduction. Kemudian, poin selanjutnya adalah peta ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Nah, ini terdapat pada literatur review bagian terakhir. Nah, kemudian pada halaman 111 dan 112. Nah, dengan hasil yaitu yang pertama itu menurut Ulumuddin tahun 2013, penelitian tentang kapabilitas dan pelayanan, hubungan, lokasi dan transparansi yang berpengaruh terhadap niat masyarakat untuk membayar zakat, infak dan juga sedekah. Kemudian yang kedua itu menurut Hakim tahun 2014, menemukan bahwa hasil transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan mempengaruhi niat muzaki untuk membayar zakat di rumah zakat Semarang. Yang ketiga, yaitu menurut Kuncharaningsi tahun 2015 dengan hasil menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan muzaki. Yang keempat yaitu menurut Arif Perbawa dan Ros Abdullah tahun 2015. Hasilnya menunjukkan kesadaran tersebut untuk membayar zakat pada Basnas secara signifikan dipengaruhi oleh kredibilitas, religiusitas, dan pendapatan. Kemudian, yang kelima adalah menurut Nugraha tahun 2013 menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap niat muzaki. Dan yang keenam yaitu menurut Denny Riani tahun 2012
Tidak ada pengaruh pengetahuan dan peraturan kepada muzaki untuk membayar zakat, tetapi kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat berpengaruh positif signifikan terhadap muzaki untuk membayar zakat. Kemudian uh, selanjutnya adalah kekosongan atau celah yang diisi oleh kajian ini atau perbedaan penelitian ini dengan kajian sebelumnya. Nah, terdapat perbedaan hasil temuan terkait dengan prinsip-prinsip GCG dan niat membayar zakat. Perbandingan positif antara prinsip-prinsip GCG dengan kepuasan atau niat muzaki dalam beberapa penelitian ini tidak sebanding dengan hasil survei yang menunjukkan kurangnya masyarakat yang membayar zakat di lembaga zakat. Ini juga terdapat pada bagian introduction. Nah, kemudian selanjutnya adalah alasan kenapa peneliti melakukan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi dalam akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab lembaga zakat terhadap niat membayar zakat pada DPU-DT Yogyakarta. Nah, selanjutnya adalah hipotesis dalam penelitian ini terdapat pada literatur review, yaitu berikut adalah hipotesisnya H1, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan sedekah. Hipotesis 2, H2, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Dan hipotesis 3, tanggung jawab berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Selanjutnya adalah methods. Maaf. Metode ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, jadi yang diteliti dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam kajian tauhid dari DPU-DT di Masjid Universitas Gadjah Mada sebagai program muzaki untuk mengetahui pengaruh persepsi dalam akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab lembaga zakat terhadap niat membayar zakat. Nah, apakah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian, apakah desain penelitian yang digunakan? Nah, penelitian lapangan yang bersifat studi empiris ini yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan yang dilakukan pada perwakilan muzaki dalam kajian DPU-DT. Alasannya adalah karena keterbatasan waktu dan juga biaya penelitian. Kemudian selanjutnya adalah berapa jumlah dari populasi penelitian. Siapa saja populasi dan berapa jumlah informan atau sampelnya. Populasinya itu melibatkan perwakilan muzaki dengan jumlah 51 orang responden. Nah, kemudian teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan conveyance sampling, yaitu informasi diperoleh dari anggota populasi yang setuju dan ingin memberikan informasi lebih lanjut. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dengan instrumen itu menggunakan angket. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi berganda dengan SPSS. Nah, kemudian ada beberapa uji yang dilakukan seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan uji model klasik, normalitas, dan seterusnya. Nah, kemudian prosedur penelitian digunakan adalah yaitu yang pertama itu melakukan studi empiris terlebih dahulu dengan memperoleh data yang ada di lapangan. Kemudian menggunakan angket sebagai instrumen dalam melakukan wawancara dan dokumentasi. Poin ketiga adalah result atau findings, yaitu dengan apa hasil penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian atau hipotesis atau tujuan penelitian yang sudah dinyatakan pada bagian pendahuluan. Nah, hasilnya yaitu dapat dilihat dari sini, dapat pada jurnal itu ini terdapat findings. Nah, yang pertama adalah rangkuman dari temuan dari analisis ini adalah yang dicantumkan dalam worksheet ini. Hipotesis pertama menyatakan variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah pada DPU-DT Yogyakarta diterima. Artinya, jika akuntabilitas di lembaga zakat dapat dilaksanakan dengan baik, maka niat membayar zakat, infak, dan sedekah cenderung akan meningkat.
Kemudian hipotesis yang kedua menyatakan variabel transparansi berpengaruh positif yang signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah pada DPUDT Yogyakarta diterima. Artinya, jika transparansi lembaga zakat dapat diterapkan dengan baik, maka niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah akan cenderung meningkat. Dengan meningkatnya tingkat kepercayaan, maka niat muzaki untuk membayar zakat di lembaga zakat juga akan meningkat. Nah, kemudian hipotesis ketiga yang menyatakan variabel tanggung jawab berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah pada DPUDT Yogyakarta ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh tanggung jawab lembaga zakat terhadap niat membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Hal ini dapat disebabkan karena muzaki yang kurang memperhatikan regulasi tentang zakat, standar operasional prosedur, dan ketepatan pendistribusian dari lembaga zakat. Nah, poin yang keempat yaitu discussion. Discussion terdapat pada jurnal yaitu pada halaman 117. Nah, dari discussion yang terdapat pada jurnal ini kemudian dituangkan dalam nonton worksheet. Yang pertama yaitu mengenai ringkasan temuan umum dalam penelitian, yaitu bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap niat membayar zakat secara simultan, tetapi hasil uji parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi positif signifikan berpengaruh terhadap niat membayar zakat, maka tidak ada pengaruh tanggung jawab. Nah, kemudian perbandingan hasil penelitian ini dengan temuan penelitian relevan sebelumnya. Nah, pada penelitian ini ternyata ditemukan bahwa hasil penelitian pada hipotesis pertama sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riani 2012 dan Hakim tahun 2014 di Rumah Zakat Semarang. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Kuncharaningsih tahun 2015 yang menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan muzaki. Perbawa dan Abdullah tahun 2015 tentang kesadaran membayar zakat di Basnas. Kemudian, hasil hipotesis kedua juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nikmatuniyah tahun 2012 bahwa transparansi publikasi informasi keuangan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulumuddin tahun 2013, Hakim 2014, dan Nugraha tahun 2013. Sedangkan pada hipotesis ketiga, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuncharaningsih tahun 2015, Perbawa dan Abdullah tahun 2015, di mana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kepuasan muzaki. Selanjutnya adalah keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan metode yang digunakan, yaitu mengenai variabel yang digunakan yaitu hanya 3 variabel dari 5 prinsip GCG. Beberapa sampel dalam hal ini penelitian tidak melakukan kepada muzaki di DPUDT Yogyakarta karena metode pengambilan sampelnya dan alat ukur penelitian ini yang hanya diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Kemudian, rekomendasi penelitian lanjutan berdasarkan temuan penelitian ini adalah itu menambahkan variabel dan menggunakan sampel yang dapat mewakili populasi secara purposive sampling dalam kriteria muzaki yang telah membayar zakat sekitar 1 tahun di lembaga zakat. Kemudian, memperbesar teori tentang GCG dalam perspektif Islam bahwa dapat diterapkan di lembaga zakat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu berikutnya adalah conclusion. Pada worksheet ini dapat pada jurnal yaitu masih di halaman 117 dan ya 117. Nah, conclusion ini yang pertama yaitu membahas tentang temuan dari hasil penelitian atau yang utama dari penelitian ini. Nah, jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat niat membayar zakat pada DPUDT Yogyakarta.
Secara parsial, akuntabilitas berpengaruh terhadap niat membayar zakat, infak, dan sedekah pada DPUDT Yogyakarta. Transparansi berpengaruh terhadap niat membayar zakat pada DPUDT Yogyakarta, namun tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap niat membayar zakat pada DPUDT Yogyakarta. Nah, selanjutnya, eh, sumbangan temuan penelitian ini terhadap keilmuan yang relevan. Penelitian ini menyiratkan bahwa masyarakat memperhatikan akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat, tetapi tanggung jawab lembaga zakat yang terkait dengan peraturan dan prosedur operasional standar tidak berpengaruh terhadap niat untuk membayar zakat. Selanjutnya yaitu makna atau implikasi dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi lembaga zakat untuk lebih memperhatikan kinerja di bidang akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga zakatnya. Jika kedua bidang tersebut berjalan dengan optimal, maka akan meningkatkan minat orang lain untuk membayar zakat, infak, dan sedekah di lembaga zakat tersebut. Nah, kemudian yang keenam yaitu abstrak, di mana abstrak ini terdapat pada bagian awal dari sebuah jurnal. Halaman pertama jurnal. Nah, berikut adalah abstraknya, di mana dalam worksheet ini dituangkan yaitu mengenai apa yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian ini. Nah, latar belakangnya adalah karena pertumbuhan lembaga zakat di Indonesia ini semakin meningkat, namun penyerapan zakat potensinya yang belum optimal. Rendahnya niat untuk membayar zakat pada lembaga zakat merupakan salah satu faktor mengapa hal itu tidak maksimal. Nah, kemudian mendeskripsikan tujuan dari penelitian ini. Nah, itu untuk mengetahui pengaruh persepsi dalam akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab lembaga zakat terhadap niat membayar zakat pada DPUDT Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana penelitian ini dilakukan. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dalam mengumpulkan data, yaitu menggunakan angket, wawancara, dan juga dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya yang menggunakan uh, dengan mengambil sampel dari 51 responden yang diambil dengan cara confidence sampling. Kemudian, temuan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap niat membayar zakat secara simultan. Tetapi, hasil uji parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi positif signifikan berpengaruh terhadap niat membayar zakat, maka tidak ada pengaruh tanggung jawab di sini. Nah, kemudian makna atau maksud dari temuan penelitian atau rekomendasi yang bisa disampaikan berdasarkan temuan penelitian. Nah, di abstrak ini tidak disampaikan, maka pada worksheet ini tidak dituliskan. Berikutnya adalah summary. Jadi, penelitian dengan judul The Influence and Accountability, Transparency, and Responsibility of Zakat Institution on Intention to Pay Zakat yang diteliti oleh Lu'liyatul Mutmainah pada tahun 2015 yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi dalam akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab lembaga zakat terhadap niat membayar zakat pada DPUDT Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan cara memperoleh data informasinya dari kegiatan lapangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu melibatkan 51 responden secara confidence sampling dari orang-orang yang berpartisipasi dalam kajian tauhid dari DPUDT di Masjid Universitas Gadjah Mada. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian, alat atau instrumen yang digunakan adalah angket. Teknik analisis penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap niat membayar zakat secara simultan. Tetapi, hasil uji parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi positif signifikan berpengaruh terhadap niat membayar zakat, maka tidak ada pengaruh tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, bahasan yang terakhir, yaitu research gap. Yaitu pada penelitian ini tidak sejalannya antara akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga zakat.
Jika kedua bidang tersebut berjalan secara optimal, maka akan meningkatkan minat orang lain untuk membayar zakat, infak, dan sedekah pada lembaga zakat tersebut. Baiklah, sekian review jurnal kedua dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.